Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada hari yang baik ini kita bisa hadir di pesantren Markas Syariah kita di Puncak ini. Pertama sekali kita doakan guru kita, imam besar kita, imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab, yang kita muliakan bersama, yang kita cintai, yang kita banggakan, karena guru inilah yang memberikan semangat dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita sebagai warga bangsa, para ulama, para tokoh-tokoh, para habaib, para kiai, untuk bisa mengawal bangsa ini sehingga bangsa ini sesuai dengan cita-cita, dengan kemerdekaan kita, kemerdekaan negeri ini. Dan semoga imam besar kita ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, sehingga beliau senantiasa bisa membersamai umat, membersamai kita semuanya. Penghormatan selanjutnya adalah kepada Ketua Umum FPI, Ketua Persada, para kiai-kiai yang hadir yang banyak pada kesempatan hari ini, para alim ulama, para ustadz-ustadz kita, tidak terlupa juga mak-mak kita, lihat juga tidak kalah semangatnya hadir juga pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah wujud daripada kepedulian kita sebagai warga bangsa yang cinta dengan negeri ini, dalam rangka mengawal agar bangsa ini senantiasa berada pada koridor penegakan hukum dan keadilan. Karena lebih-lebih ini adalah juga dalam rangka haul para syuhada, 6 orang pengawal imam besar kita. Makanya saya ingin mengajak kita melihat sedikit bagaimana Pancasila memberikan pesan kepada kita, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah beberapa tahun peristiwa pembantaian syuhada ini, kita tidak melihat kemanusiaan dan yang keadilan itu. Padahal di dalam Pancasila 2 kali disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2 kali disebutkan kata keadilan. Tetapi sudah lebih 4 tahun kalau saya tidak salah, ini persoalannya tidak duduk pada porsi yang sebenar-benarnya. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, betapa Al-Quran agama kita mengajarkan kepada kita, bahkan di setiap Jumat diingatkan, Innallah ya'muru bil adli wal ihsan, bahwa sesungguhnya kamu diperintahkan untuk berlaku adil dan untuk berlaku kebaikan. Sejatinya perintah setiap Jumat ini yang diingatkan oleh khatib-khatib adalah ditujukan kepada mereka yang menjadi presiden, mereka yang menjadi para menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi anggota dewan, menjadi penegak hukum. Sehingga kalau hari ini hampir 5 tahun berselang, kalau saya tidak salah, syuhada kita dengan pembantaian ini, kita tidak mendapatkan keadilan penegakan hukum secara wajar. Maka itulah menurut saya ini sangat baik. Ini hari ini kita mengadakan haul adalah dalam rangka mengingatkan bangsa ini bahwa Pancasila menjunjung tinggi keadilan itu. Al-Quran dan Sunnah menjunjung tinggi keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa.
tegakkanlah keadilan itu, karena keadilan itu adalah lebih dekat dengan takwa. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan. Jadi pesan keadilan itu adalah sangat menjadi jantung bagi sebuah bangsa. Bangsa itu tidak akan bisa establish, bangsa itu tidak akan bisa kokoh, bangsa itu tidak akan bisa kuat, bangsa itu tidak akan bisa jaya ketika keadilan tidak menjadi roh bagi sebuah bangsa itu. Makanya para petinggi negeri kita ini, para pendiri republik ini, maka sangat wajar mereka menempatkan dalam Pancasila itu 2 kali kata keadilan disebutkan. Itu artinya adalah bagaimana jangan sampai para pendiri bangsa ini, pengelola bangsa ini, dari presiden sampai kepada level yang terbawahnya, mengabaikan keadilan itu. Ditambah lagi kaum muslimin kita di negeri ini 90% Bapak dan Ibu. Dan artinya adalah Islam adalah agama terbesar di negeri ini. Al-Quran tidak hanya 1 ayat berbicara tentang keadilan, banyak ayat seperti ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Banyaknya ayat, banyaknya pesan keadilan dari konstitusi negara kita. Artinya sebuah bangsa yang bernama NKRI harus menjunjung tinggi keadilan itu, agar bangsa ini senantiasa kokoh dan kuat. Nah, inilah kita berkumpul di Megamendung hari ini, di markas syariah ini, dalam rangka kita mengingatkan kalau beberapa saat yang lalu yang menjadi presiden di negeri ini adalah Jokowi misalkan. Boleh jadi hukum kita masih tebang pilih, hukum kita masih suka-suka, yang teman dirangkul, yang lawan dipukul. Tetapi hari ini alhamdulillah 20 Oktober kemarin telah diganti dengan Bapak Jenderal Bapak Prabowo Subianto. Dan kita tahu bagaimana kualitas seorang jenderal. Tidak mudah untuk menjadi seorang jenderal Bapak dan Ibu. Dan kita tahu bahwa beliau adalah seorang jenderal yang cerdas. Dan inilah dari Megamendung kita amanahkan kepada Presiden Prabowo, agar mereka betul-betul berpegang kepada konstitusi dan Pancasila dan Al-Quran dan Sunnah, untuk tidak ragu-ragu menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya. Siapapun dia, siapapun yang terlibat dalam pembantaian kilometer 50 terhadap 6 para syuhada kita, hukum negara harus berani menegakkannya. Dan apalagi kemarin saya dengan Bang Egy telah mengkaji kembali, apakah ada novum yang kita temukan. Ternyata Bang Rizal Fadilah menyatakan ada novum. Jadi ini sangat memungkinkan ada 3 novum, bahkan melebihi dari novum yang kita butuhkan. Maka ini sangat wajar kita amanahkan kepada Presiden Prabowo untuk mengungkap seadil-adilnya dan menegakkan hukum seadil-adilnya, dan membersihkan kabinet negara ini, para pejabat negeri ini, dari orang-orang yang tidak berlaku adil, dari orang-orang yang menjadi kaki tangan rezim yang terdahulu. Dan mudah-mudahan pesan-pesan kita ini bisa sampai kepada negara, karena negara yang mempunyai segala macam aparatur negaranya, yang mempunyai kemampuan untuk melakukan bertindak, melakukan hukum seadil-adilnya. Tetapi kalau kita sebagai tokoh-tokoh, tentunya ya kita hanya berbicara seperti ini, menyeru seperti ini, melakukan demo, melakukan aksi, memberikan masukan. Inilah masukan kita. Telah bermacam-macam masukan yang diberikan kepada pemerintahan hari ini. Kita berhusnuzon, kita berprasangka baik bahwa seorang jenderal yang cerdas Bapak Prabowo insya Allah ke depan akan menegakkan hukum seadil-adilnya, termasuk kepada kilometer 50. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.